Baik, siswa yang sudah bergabung, yang belum isi absen silahkan diisi dulu ya di Classroom. Kemudian yang sudah bergabung di sini silahkan, boleh kalau ada keperluan sebentar ke toilet dan sebagainya silahkan. Insya Allah pembelajaran dimulai 8:05 ya. Di link chat, di kolom chat sudah ada link untuk Google Jamboard yang akan kita manfaatkan untuk menjelaskan materi pelajaran hari ini. Hari ini kita bahas kisi-kisi soal kembali, tapi untuk materi pelajaran matematika fisik ya. Seperti yang sudah diketahui bahwa ujian matematika itu dilaksanakan di hari Rabu pada pelaksanaan mapel kedua ya setelah sejarah. Jadi tentunya kalau diberikan kisi-kisi seperti ini mendekat dengan hari H-nya gitu ya. Sekarang hari Senin, ujiannya Rabu, ya harapannya ini hasilnya nanti maksimal gitu. Jadi sesuai dengan target atau yang diharapkan. Itu silahkan diakses linknya yang baru bergabung, terkirim kembali. Tapi ini cuma bisa dilihat ya, nanti Ustadz yang ngisi biar tidak ada yang menghapus atau mencoret-coret, sehingga nanti bisa dibaca ketika sudah hari pelaksanaan ya. Kemudian sudah 8:04 ya. Baik, ini sudah nampak yang lain, suara Ustadz jelas, kemudian gambarnya, gambar penayangan ini ya, Google Jamboard apakah jelas? Halo, mana nih semua siswa? Ini yang lain suara Ustadz dengar atau gimana? Dengar Ustaz. Dengar ya? Oke. Ini Dengar. slide-nya kenapa ya? Sudah terlihat? Slide nomor 1 nih, ini baru cover ini. Baik, ini untuk menghemat waktu ya, karena soalnya di sini ada 12 soal yang jadi kisi-kisi, jadi nanti soalnya ada 30, 12 soal yang mirip seperti ujian nanti sudah Ustadz kerja di sini. Beberapa soal lagi nanti tambahan itu dalam bentuk variasinya ya, atau perubahan angkanya saja. Secara umum materinya sudah Ustadz tuliskan di sini. Kita bahas untuk mengingat atau mengulangi khususnya materi yang udah lama ya, seperti fungsi komposisi ini kan materinya sudah 4 atau 5 bulan yang lalu dipelajari yang di bulan Januari. Tentunya harus diulangi kembali untuk merefresh dan mengingat kembali ya rumus apa yang digunakan atau bagaimana tahapan penyelesaian soal-soal yang sudah kita pelajari sebelumnya, teknisnya dan teknis cara berhitung. Oke, tipe-tipe soal yang diujikan adalah seperti ini ya. Jadi memang soalnya itu dalam bentuk uji pengetahuan, tidak dalam bentuk penyelesaian masalah gitu ya. Sangat jarang soal cerita Ustaz berikan karena melihat waktu soalnya itu hanya 3 menit gitu ya. Kalau soal cerita biasanya butuh waktu untuk memahami, kemudian butuh waktu untuk menulis ulang kembali permasalahan ke dalam matematika, jadi kurang efektif kalau 3 menit. Kalau 5 menit mungkin masih wajar, tapi 3 menit kayaknya kurang takut gitu ya. Maka soal yang diujikan adalah tipe-tipe soal yang diketahui kemudian lakukan perhitungan seperti itu.
dan memang materi kita banyaknya ke sana gitu, materi yang tipe teknisnya itu berhitung aljabar saja. Sebagai contoh yang ini ya, judul materi kita yang pertama di semester 2 ini adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Itu dibagi dua, nanti ada yang bahas fungsi komposisi saja, ada yang bahas fungsi inverse. Contoh soal fungsi komposisi ini sudah dicontohkan di Google campurnya ya, slide yang pertama yang bergabung banyak. Bergabung silahkan join di sini ya, Google Jamboardnya. Baik, ini ada soal, diketahui fx dan gx, kemudian ditanyakan maka FOG, misalnya FOG ya, tapi dibacanya F bundaran atau F komposisi G ya, F komposisi G, artinya nilai F ini atau fungsi F itu akan dipengaruhi oleh fungsi G ya, atau G ini memiliki pengaruh terhadap fungsi F. Jadi F itu tidak bisa dihitung sebelum kita memasukkan nilai G secara keseluruhan ke dalam F ya. Bagaimana cara memasukkannya atau mensubstitusikan nilainya? Ini tinggal mengganti saja nilai X yang ada pada F ya, nilai F yang ada nilai X yang ada pada F itu diganti dengan G. G-nya itu 3x pangkat 2 tambah 4. Kalau dia bentuk semi ya, F bundaran G. Tapi kalau dibalikkan G bundaran F, maka tahapannya terbalik atau kebalikan dari tahapan F bundaran G. Oke. Jadi yang awalnya itu F, X-nya sama dengan 2x tambah 1 ya. Sekarang X-nya itu kita ganti dengan X-nya kita ganti dengan G. G itu yang mana? G itu ini 3x tambah 4 ya. 3x kuadrat tambah 4. Oke. Jadi awalnya dia x, tapi x-nya sudah diganti dengan G. Mengapa demikian? Karena dia komposisi. Itu datang dari mana? Karena ini soalnya. Jadi kalau diminta F bundaran Gx sama nilainya dengan F itu nih 2x awalnya, 2x, tapi x nya sudah kita ganti atau sudah kita rubah menjadi 3x kuadrat tambah 4 gitu ya. Ini tahapannya perubahan namanya. Kemudian ini silahkan dikalikan. Oke, ini boleh serta yang jawab ya, soalan pengambilan nilai harian. Saya sebutkan silahkan melakukan operasi yang Ustaz yang sudah hadir mahasiswa kita. Sudah ada berapa siswa? 14, 11, ini dikit sekali. Ya, coba dari yang pertama, Faiz Sabil. Faiz Sabil ada? Ya, Coba nih bantu sama-sama. 2 buka kurung 3x kuadrat tambah 4 nih hasil operasinya di bawahnya seperti ini, perkalian ya, 2 kali 6x kuadrat tambah 8 ya. x kuadrat tambah 8. Ini nanti di belakangnya ada tambah 1 ya, tambah 1 itu dari yang warna kuning gitu ya. Ya, Ini hasil akhirnya berapa nih Faiz? 6x kuadrat tambah 9. Oke sih, jelas ya. Jadi soalnya tipe seperti ini aja, ini tidak susah asalkan paham apa yang mau dikerjakan gitu ya. Ini kalau dia bertanya F bundaran G, bagaimana kalau soalnya itu dikembalikan, sekarang jadi G bundaran F misalkan ya. Ya, semuanya harus bisa ya, jadi bukan cuma F bundaran G, soalnya nanti ada variasi lainnya yang dibalikkan, G dulu baru F. Maka ini tahapannya kita tuliskan G, jadi yang biru dulu 3. Ini kan awalnya dia 3x kuadrat sini, tapi x nya itu kita ganti dengan 2x tambah 1 kurung dan kasih pangkat
ini ya. Ini kalau dia mintanya G bundaran F, tapi soalnya minta yang F bundaran G, jadi ini aja jawaban sebenarnya. Tapi ini kan variasi lain untuk soal, mungkin ada soal berikutnya ya kayak gitu ya. G dulu baru F, maka ini mengganti yang awalnya dari 3x kuadrat tambah 4, ini kan G nya ya. G, tapi X nya kita ubah menjadi nih 2x tambah 1, atau kita ganti X dengan F gitu ya. Oke, ini boleh berikutnya siapa ya? Irfan. Irfan. Ya, Tat. Oke, yang sini ya, yang warna putihnya. Ini bagaimana cara mengoperasikan ini, Irfan? Kita kalikan dulu 3-nya dengan 2x tambah 1, atau kita pangkatkan dulu? Pangkatkan dulu, Tat. Nah, betul. Bisa nih pangkatkan yang warna kuning ini, 2x tambah 1 pangkat 2 itu berapa? Hmm. Hmm. Gimana secara 4x, pangkat? Tat. Iya, Tat. 4x ya. 4x Tapi 4x ada itu pangkat 2-nya ya. 4x ya kuadrat. tambah 2. Jangan tambah 2. 2 dari mana menurut? Eh, 1 kali 1 atau 1 kali 2? 1 kali 2 ya. Enggak. Bisa sih Terus 1 kali 2, tapi belum selesai ya. Coba. Ini 2x. 2 atau 2x? 2 aja. 2x, Tat. X. Oke, kemudian Angkat 2. jangan lagi. Jangan pangkat 2 lagi. Kalau 2x masih benar. Nah, ini ya. Ini coba dulu. Yang ini yang 2x tambah 1 pangkat 2, bagaimana tahapan pengerjaannya? Ini dulu ya, jadi jangan dikali 3 dulu. On Ini kan sama aja kita tuliskan 2 kali ya, 2x tambah 1. Kalau pangkat 2 kan 2 kali ngali gitu. Nah, seperti ini. Ini bagaimana cara ngalikannya? Ini kan kalikan gini ya, kalinya ya ya. simpel ya. 2x kali 2x, man 2x kali 1 dulu gitu ya. Hasilnya berapa tuh 2x kali 2x? 4. 4 4x x pangkat kuadrat 2 ya. Terus 2x kali 1. 2x kali 1. 2x. Ya kan? Ya. Kemudian Ya, yang ini lagi yang satunya itu kita kalikan ke sebelah kanan 2 buah ya. 1 dikali 2x 2x, 2x lagi gitu ya. 1 2x kali 1 tuh. 1. Oke. Tapi ini kan bisa digunakan atau disederhanakan ya yang tengahnya. Ya, Karena kan sama ya. 2x tambah 2x bisa dijumlahkan menjadi 4x kuadrat dan yang depannya 4x kuadrat, tengahnya 4x x. tambah 1. Ini bisa diapa-apakan lagi. Jadi jawaban tadi di sini nih 4x harusnya. Jadi bukan 2x. Hmm. Kalau 2x tadi mungkin masih tahapan yang sini maksudnya. 2x 2x. Hmm. Ya. Tapi bukan 2x kuadrat. Oke, ini saya hapus semuanya. Jadi cara cepatnya juga seharusnya udah paham ya. Kalau di kalkulator agak mustahil cari seperti ini, makanya harus memang manual kita lakukan perhitungan. Otomatis memang harus paham ya. Jadi ini 4x tambah 1 tadi setelah dilakukan perkalian di bawah, terus tambah 4. Ini masih Irfan ya, coba ya. Nah, Irfan bantu Ustaz. Ini ada 3 di luar, Ya, ada dalam kurungnya nih 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Itu hasilnya berapa tuh kalau dioperasikan? apa tuh? Hasil yang ini kalau dikalikan angka 3 ke dalam 12x kuadrat 12x kuadrat, kemudian 12x tambah 12x tambah 12x, oke, tambah 3 tambah 3, oke, tam- masih ada lagi, tambah 4. tambah 4 yang belakang, oke, masih bisa disederhanakan tuh ditambahkan Bisa. nah, berapa Hmm, ya 12x 12 kuadrat, tambah 12x uh-huh, tambah 7. tambah 7, oke, ini tidak bisa diapa-apakan lagi, berarti ini adalah jawaban akhir. Hasil.
Oke, ini kalau dia permintaannya dua variasi ya. Kalau mintanya F bundaran G, maka sampai sini udah selesai. Tapi kalau mintanya G bundaran F, akan selesaikan sampai atau tahapannya seperti ini sebelah kanan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira bisa? Ya, ada masalah di sini? Saya rasa nih soal nomor 1 masih mudah. Tapi nanti ada Tolong. variasi lainnya ya. Ini silahkan di screenshot atau mau dicatat. Di Jamboard ini start buka jadi bisa ditengok. Tapi variasi lainnya ini silahkan ditengok. Jadi nanti soalnya itu dia tidak menanyakan F bundaran G seperti ini aja. Ya. Tapi diganti X dengan angka 3 misalkan. F bundaran G 3 gitu ya. Tahapannya sama, kita cari juga seperti ini. Tapi setelah di akhir sini, kita dapat ini. 6x kuadrat tambah 9. Ganti X-nya itu dengan angka 3. Ya, kalau di belakang itu diganti dengan angka. Jadi seperti ini 6 kali 3 pangkat 2, berarti ini kita pangkatkan dulu 6 kali 9 tambah 9. 6 kali 9 itu 54, 54 tambah 9 berarti 63 gitu ya. Ini kalau dia dalam bentuk F bundaran G tapi X nya diganti dengan angka 3. Demikian juga nanti kalau ganti dengan angka 4 berarti dalam kurung sini ganti dengan 4 gitu ya. Itu variasi lainnya. Oke, silahkan disesuaikan bagaimana tipe soal seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa? Coba bisa, Ustaz. Oke, ini diingat-ingat lagi materi yang dibuka catatannya dan latihan yang sudah pernah dicarikan. Baik, lanjut ke soal tipe kedua. Ini inverse. Inverse ini variasinya banyak ya, jadi ini yang paling sulitnya Ustadz bawa. Ada nanti yang inverse sederhana itu yang fx sama dengan 3x kurang 5. Ini yang sederhana gitu ya. Ada yang bentuk pecahan yang seperti ini contoh ini. Disimbolkan dengan pangkat min 1 di atasnya gitu ya. Kalau yang sederhana seperti ini berarti f inverse x-nya, inverse dari fungsi 3x kurang 5 itu adalah x, kalau dia kurang penghubungnya berarti dia tambah 5 per 3. Ini awalnya kan perkalian ya. Kalau dia di inverse kan atau dibalikkan menjadi pembagi, jadi itu jadi nilai pernya. Makanya jawaban akhir dari fungsi yang tipe seperti ini ya. Atau variasi lain kita ubah misalkan boleh contoh boleh juga x tambah 5 per 3. Oke, sekarang coba bagaimana variasi lainnya. Soalnya misalnya seperti ini, 2x tambah 7, diminta mencari inverse-nya. Nah, ini sama dengan berapa? Kalau ini x kurang 5, mengapa jadi tambah di bawah? Ya karena kebalikannya, namanya kebalikan. Berarti kalau di sini x tambah 7 atau kurang 7? Kurang 7. Oke gitu ya. Kemudian di bawahnya per 2 seperti itu ya. Jadi sederhana sekali, ini tipe yang pertama. Tapi kalau yang kayak gini tidak usah tulis yang sini, akan dipahami cara cepatnya di buku juga ada itu ya. Tidak terlalu susah, tapi jadi masalah yang bentuknya seperti di atas. Ini ada rumus cara cepatnya ya. Kita ajarkan cara cepatnya aja lah. Jadi ini tinggal disusun saja. Fx sama dengan, jadi yang di atasnya dulu kita susun. Misalkan yang atas itu ada yang 4, kemudian yang x nya warna putih, 4x tambah 3 per, didahulukan x nya ya. Kalau sini kan 4x tambah 3 berarti kan sudah sesuai dia. Yang di bawah tuh 6 kurang 5x, tulis aja dulu min 5x, jadi yang ada x didahulukan ya. Ini 6 ini berarti positif, berarti tambah 6. Disusun ulang ya, berarti tulis dulu x nya. Tapi di sini Ustadz ganti warna angka 6-nya dengan warna merah saja, kuning lah, tambah 6. Nah seperti ini. Maka untuk mencari inverse-nya,
Ini cara cepat ya. Jadi kalau di buku ada cara lambat gitu ya. Jadi ini cara penyelesaiannya tinggal membalikkan saja. Jadi angka 4 sama angka 6 ini kita change. Kita ubah posisi ya. Jadi yang awalnya 4 itu kan di atas. Kemudian kalau kita inverse kan, dia akan pindah atau berganti gitu ya, menjadi ke bawah. Oke. Jadi tinggal dibalikkan saja. Tapi syaratnya itu dia yang di bawah itu menjadi selain pindah dia berubah tanda ya. Yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, jadi yang 4 ini itu nanti pindah ke bawah jadi min 4. Karena 4 yang positif ya. Dan yang 6 ini awalnya kan positif 6, pindah ke atas jadi min 6. Untuk yang putih itu dia tetap tuh X tambah 3 tetap. Yang min 5X juga tetap. Nah, seperti ini. Ini cara cepatnya. Ini salah warna berarti. Ini yang 6 ya. Ini. Jadi kalau dia mencari inverse yang bentuknya pecahan, yang perlu dipahami itu yang ininya aja sebenarnya. Angka yang di belakang. Tapi disusun ya, yang X dahulu kan. Jadi jangan soalnya mentah-mentah seperti ini. Tapi disusun ulang, kemudian diceng. Pindah posisi ya. Selain pindah posisi, pindah tanda. Yang awalnya positif menjadi negatif. Kalau dia negatif, misalkan negatif 6 di sini, jadi kalau dia pindah ke atas jadi positif 6. Ya. Jadi diceng saja. Saya lingkarkan. Jadi kalau inverse dia pindah posisi dan pindah dan ubah tanda. Ubah tanda dan posisi. Jadi ya, ini cara cepatnya. Oke. Jadi kalau kayak gini lebih mudah pastinya. Jadi yang X tambah 3 tetap, yang min 5X itu tetap itu. Ya. Ini perubahan atau rumus cepat untuk mencari fungsi inverse. Oke. Bisa dipahami kira-kira? Ini yang bergabung. Oke, yang baru bergabung silahkan join di Google Google Jamboard. Oke, ada mau ditanyakan sini? Ini rumus cepatnya. Insya Allah nggak ada. Jadi ini kan tidak pakai jalan lagi ya, tinggal balik-balikkan saja. Oke, silahkan nanti disesuaikan cari soal yang seperti itu. Baik, ini berikutnya variasi ketiga untuk materi bab yang sama, fungsi komposisi dan inverse. Ini digabungkan ya sekaligus. Soalnya ada gabungan, ada komposisi, kemudian ada inverse ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama kita cari dulu F bundaran G. F bundaran G berarti X dari F itu akan diganti oleh G. Yang awalnya itu F itu X kurang 3. Ya, X kurang 3 ini awalnya F. Karena dia bundaran G, berarti dia mengandung nilai G. Maka ketika dia dikomposisikan, X-nya ini berganti dengan angka G. Diganti dengan 3 kurang 2X. Ini awalnya X berubah jadi ini gitu ya, jadi 3 kurang 2X dan dikurang 3 lagi. Ini awal yang biru ini X awalnya gitu ya, tapi karena ada komposisi maka dia berubah nilai. Oke, ini kita operasikan ya, dia bisa bantu nih satu siswa. Coba yang ketiga berurutan Aiman Rifat ya. Aiman oh, ada nggak Aiman? Ada. Ada Zat. Ya, ini coba nih bantu Aiman menyelesaikan perhitungan 3 kurang 2X kurang 3. Hasil akhirnya berapa? Satu Zat. Berapa? Ini mau yang mana sih bisa diinikan atau dihitung gitu? 3 dikurang 3 nya atau 2X kurang 3? Atau nggak bisa 3 kurang diapa-apakan?
Berapa? 3 kurang? Tiga. Ya, Tiga. hasilnya berapa? 3 kurang 0. 0. Terus yang 2x Kurang gimana? 2x. Kurang 2x. Oke. Di hasil akhirnya min 2x ya. Ini jangan ragu ya, kalau 0 dikurang 2x ya min 2x, atau nolnya abaikan aja, itu nggak ada gunanya. Oke. Baik, dan di sini sudah hasilnya ada ini ya, min 2x. Tapi ini kan baru komposisi, sedangkan soalnya itu ada pangkat min satunya di atas. Nah, gitu ya. Itu berarti kita inverse-kan dari 2x. Inverse dari min 2x ini apa gitu ya? Kebalikannya. Ini tadi mirip sama soal yang sebelumnya, yang bentuk normal itu ya. Kalau tidak ada di belakangnya ya berarti tambah 0 gitu ya. Tambah 0. Jadi kalau mau cara membalikkannya berarti nanti x yang tambah 0 berarti jadi x kurang 0 per, ini kan min 2x min 2 kali x ya, berarti per min 2 seperti itu. Tapi kalau dikurang 0 ini kayaknya nggak ada juga gunanya gitu, jadi catatkan aja. Jadi jawaban akhirnya x per min 2, atau nama lainnya bisa jadi dalam bentuk min x per 2. Min nya di tengah-tengah seperti ini. Kita boleh juga nanti ada min setengah x, sama juga. Nah, jadi banyak variasi jawaban. Ini bisa, tergantung opsi jawabannya. Ini bisa. Oke. Adalah tipe soal untuk fungsi komposisi dan inverse. Jadi ada gabungan tahapan yang dari sini, ini komposisi ya, yang di bawah inverse. Asal paham itu konsepnya yang mudah, nggak dipahami kadang-kadang mau diapakan atau mau dikerjakan seperti apa. Oke. Ini komposisi yang di bawah inverse, silahkan dicatat atau di tanda ya. Baik, ini jawaban akhirnya. Intinya pahamin ya, dari mana tiba-tiba muncul seperti ini. Konsepnya ya tadi aja, balik-balikkan aja. Kalau dia perkalian min 2 kali x, berarti inverse-nya dia balikkan, berarti x per min 2 atau x dibagi negatif 2 ya. Berikutnya soal kelima, trigonometri. Jadi dia ada 2 bab yang dipelajari ya, walaupun di buku dia 3 bab, tapi sebenarnya ada 2 bab aja. Pertama tentang tadi fungsi komposisi dan inverse. Kedua tentang trigonometri ya. Trigonometri nanti ada sin cos tan itu dibahas. Oke, ini perbandingan trigonometri. Saya rasa ini paling mudah soalnya, ini soalnya tipe mudah ya. Diberikan segitiga siku-siku. Oke, kemudian di sini nilainya belum lengkap, 3 sisinya ya. Sisi miring 3, sisi samping ini miring ya, ini. Kalau sudut A nya di sini ya, berarti ini, berarti yang di seberang sana adalah sisi depan atau B, berarti satu ini adalah sa ya. Dia bertanya berapakah nilai dari tangen dari sudut A. Berarti tan A, masih ada ingat enggak? Tan A itu apa rumusnya? Sin apa, demi, sami atau desa? Tan. Terus saya tanya satu lah siswa. Ahmad Lazardi. Desa. Desa, D per sa. Oke, sudah kita tandai tadi D-nya di depan, sa-nya yang satu. Nah, yang di masalah D-nya belum ada itu, berapa nilainya D? Saya enggak, Ahmad Azhar deh. Sa-nya 1, D-nya berapa? Sini belum disebutkan atau belum dicari. Pakai Pitagoras. Betul, Pitagoras. D itu sama dengan akar dari mi kuadrat ya kurang sa kuadrat. Oke, ini rumusnya ya. Masukkan nilainya, tolong bantu nih apa Ahmad. Mi kuadrat 3 kuadrat. nah, langsung hasilnya aja. 9. 9. Sa-nya itu 1. 1 dikurangi 1 ya. Akar 9 kurang 1 berarti akar 8. Oke, akar 8 ada nggak bentuk lainnya? 2 akar 2. 2 akar 2. Nah, ini D-nya 2 akar 2, tulisan di atas sini. 2 akar 2 per 1. Udah selesai dia. Ya. Kalau mau nulis akar 8 per 1 bisa, tapi nanti tergantung pilihan jawabannya. Kalau pilihan jawabannya mintanya 2 akar 2, ya harus bisa menyesuaikan kembali.
Ini kalau 2 akar 2 dibagi 1, jawaban akhirnya bisa jadi nanti 2 akar 2 juga boleh gitu ya. Karena dibagi 1 atau tidak ada perubahan. Oke, seperti ini ya. Ini bisa dipahami contohnya. Intinya lengkapi sisi D misalnya ini. Kalau diketahui 2, cari salah satunya. D-nya misalnya. Oke. Lanjut contoh soal ujian yang kelima ini. Sudut negatif. Ya, ini yang perlu dipahami adalah bentuk-bentuk perubahannya. Kalau sin, ya, kalau dia sudut negatif, misalkan min A, itu sama dengan min sin A. Jadi minnya pindah ke depan, gitu ya. Kalau dia sudut negatif. Kalau cos, untuk sudut negatif, itu sama dengan sudut positifnya. Jadi kalau cos hilang negatif, tapi kalau sin pindah ke depan. Tangen sama dengan sin. Kalau tan sudut negatif itu sama dengan negatif dari tan. Ini rumus yang pernah dijabarkan ya. Otomatis untuk sin min 30 kita pakai konsep ke 1. Yang pertama itu. Sin min 30 berarti sama nilainya dengan min dari sin 30. Tapi di ujian soalnya tidak sin 30 ya, bisa jadi angkanya besar. Dan sin 180, sin 120 dan sebagainya. Ya, sin 30 ini cara mencari tentu di tabel istimewa ya. Sin 30 itu adalah setengah. Maka hasilnya akhirnya ada min setengah seperti ini. Saya rasa tidak susah, asalkan paham konsepnya. Ya, ini mudah insyaallah. Ada yang mau tanyakan sini? Bisa ya? Lanjut. Oke. Ini bisa nih saya jawabnya seperti siswa. Tadi Ahmad sudah, Arkia Muhammad sudah. Arkia Ya, boleh bantu Ustaznya Arkia. Ini judulnya sudut istimewa ya, jadi tinggal merubah-rubah aja sin 60 itu berapa, tan 60 berapa, cos 45 berapa, tapi dioperasikan nanti. Boleh bantu sin 60 di tabel istimewa berapa nilainya? ntar. Boleh. Kalau tak ada tabel pakai kalkulator juga bisa, tapi nggak ada operasinya sini. Sin 60. Catatannya hilang kan? Nah, gimana tuh nanti? Itu ujian ntar lagi lah kalau hilang. Dilengkapi nanti ya. Buat cari itu. Iya. Atau punya kawan screenshot atau fotokan. Oke. Sin 60 itu nih, usah bantu ya. Sin 60 itu akar 3 per 2 atau setengah akar 3 sih nama lainnya ya. Tan 60 itu akar 3 ya. Kurang cos 45 ini akar 2 per 2. Terus itu sin 45 sama itu setengah akar 2 ya, atau nama lainnya akar 2 per 2. Ustaz tuliskan kayak gini karena di sini ada operasi perkalian sehingga lebih mudah itu jawab dalam bentuk atas bawah sepertinya pembilang penyebut. Kalau nulisnya yang pakai yang setengah akar 2 ini campuran, kalau mau dioperasikan agak susah atau bingung sendiri nanti karena ini ada 3 anggota ya. Sebenarnya sama aja dengan akar 2 per 2 itu sama aja. Karena ini dikalikan 1 dengan akar 2 ya.
Mengapa dibentuk seperti yang di kanan atau 2 angka saja, itu biar lebih mudah dioperasikan. Oke. Untuk yang akar 3 ini kasih aja bawahnya per 1. Nah, gitu ya, biar lebih memudahkan. Silahkan dilakukan operasi karena ini kabataku, dahulukan perkalian. Coba nih Arkia bisa bantu Ustaz? Perkalian yang pertama yang sebelah sini, yang kiri dulu. Akar 3 per 2 dikali akar 3 per 1. Jawaban berapa? Akar 3 kali akar 3 dulu. Akar 9. Nah, akar 9 per yang di bawah 2 kali 1 2. 2. Nah, dikurang yang sebelah kanannya lagi yang ini. Akar 2 kali akar 2 per 2 Akar 4 per 4. akar 4 per 4. Nah, oke, ini ada yang bisa mengoperasikan nih. Ini masih Arkia juga lagi, Pak. Akar 9 per 2 dikurang akar 4 per 4. Bisa nggak digabung atau dikurangkan? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Akar 18 per 4 Akar 18 dari dikali 2 ya. kali 2. Kalau dikali 2, 2-nya di depan sini, nggak bisa masuk ke dalam. Karena ini akar ya. Kalau yang itu dibagi 2 ya. Ini nih. Nggak boleh. Karena ini beda nih, akar nih tidak. Jadi tahapannya itu samakan penyebut dulu ya. Di bawahnya itu kan beda ya. Ada 2 sama 4, maka sama-sama 4 dulu. Mengapa sama-sama 4? Karena 2 bisa dibagi 4. 4 bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 4. Ya. Jadi ini tipe yang penyelesaian pecahan ya. Nah, seperti ini. Jadi 4 dibagi 2, itu hasilnya 2. Dikali lagi ke atas hasilnya itu. 2 kali akar 9, berarti jawabannya 2 akar 9. Oke, yang di sini tetapnya akar 4. Nah, ini udah tidak bisa diapa-apakan ya. Jawaban itu dalam bentuk 2 akar 9 kurang akar 4 per 4. Tapi di sini akar 4 ini kan bisa dicari nilainya gitu ya. Atau ada hasil 2 akar 9. Akar 9 ada nilai enggak? Ini capek juga kan nyari di awal-awal. Padahal ada nilai. Akar 9 ada nilainya ya. Akar 9 ada nilai enggak? Arki ya? 3. 3 ya. 3 dikali 2 jadi 6 ya. Oke, nah di sini akar 4 itu 2. Nah, ini bisa dikurangkan. 6 per 4 dikurang 2 per 4. Hasilnya berapa? Berapa per 4? 4 per 4. Oke, 4 per 4 hasil akhir. 4 bagi 4, 1. Nah, jadi jawabannya 1. Oke, sini ya. Ini kadang soalnya penyederhanaan jawabannya hasilnya sederhana. Tapi tahapan seperti ini. Ini tadi bagi yang catatan hilang dan sebagainya, tolong di ini lagi, cari lagi atau dilengkapi ya. Sudut-sudut istimewa tolong disiapkan gitu ya. Jangan nanti di hari H baru cari-cari 90 berapa gitu. Jadi ada persiapan dari sekarang. Baik, ini lanjut. Berapa soal lagi? 6 soal lagi. Waktunya 20 menit. Diketahui cos 8 per 17. Kemudian ada di sini ini kuadran ya. Kalau ada bentuk seperti ini namanya kuadran. Kalau 270 sampai 360 itu kuadran 1, 2, 3 atau 4. Coba satu siswa sudah Irfan Abidillah. Ada Muhammad Abidillah. Muhammad Abidillah. Tak ada. Dia lagi siswa Ustaz nih. Al-Hafiz. Ya, Sat. Ya, kuadran berapa nih Hafiz? 270 sampai 360. Ingat enggak? Cara itu ada 4 ya. Tunggu, Sat. Enggak catatan. Kuadrat. Kuadrat 4, Sat. 4. 4 ya. Yang kalau 1 dari berapa ke berapa itu? Dicek. 0 sampai
0 sampai 180. Nah, Eh, jangan 90 dulu. oh, Dia 0 dari nambah-nambah 1. 90 ya. Oh ya, 0 sampai 0 sampai 90. 90. Nah, yang kedua berarti 90 sampai Sampai 180. 3 18. 180 sampai 270. Oke, berarti yang keempat 270 sampai 360 ya. Ya. Oke. Pokoknya kelipatan-kelipatan 90 dipahami itu namanya kuadrat ya. Kalau kuadran keempat tadi kita coba ke sini ya dulu. Kuadran keempat itu nanti tolong dipahami ininya bentuknya. Ada yang sin itu positif atau negatif, cos itu positif atau negatif, tan itu positif atau negatif. Yang positif di sini apa? Dia salah satu aja nih. Sinnya positif, cosnya atau tannya. Nah, jadi cara menghafal yang positif ini ya, kalau di sini sin, di sini cos, di sini tan, jadi selang-seling. Kalau di sini di satu ini semua gitu ya. Semua positif, di sini sin positif, di sini cos positif, tan positif. Jadi ya, sin semua, sin, cos, tan. Nah, seperti itu ya. Jadi cara menghafalnya dalam bentuk Z, Z kembali. Ya, semua sin cos tan. Jadi nanti dipahami bahwa untuk kuadran keempat nilai cosnya positif, tapi nilai sin dan tan itu negatif. Ya, sin dan tan nilainya negatif. Yang positif hanya cos. Nah, maka di sini dipahami 8/17 kan positif nih. Tapi untuk jawaban sin nanti jawabannya negatif. Negatif berapa itu yang kita cari gitu ya. Kalau cos, oke, ini kan rumusnya di sami tadi ya. Cos itu sami. Nah, di situ nilai itu 8/17 gitu ya. Berarti sa-nya itu 8, mi-nya 17. Kita di sini disuruh mencari d-nya dulu. D-nya berapa? Karena yang dibutuhkan itu adalah rumus D dari sin. Sin itu kan butuhnya D sin demi ya, demi. Nah, mi-nya sudah ada, mi-nya 17, D-nya belum ada. Berapakah nilai D? Coba nih tadi. Masih Hafiz tadi ya, Hafiz. Bisa bantu saya mencari nilai D di sini Hafiz. Itu Ustaz. Ini tadi rumusnya ada di mana tadi? Punya Ahmad tadi. Nah, di mi kuadrat kurang sa kuadrat. Ini kita cari coba di sisi depan ya. Coba nih kita kuadratkan. Rumus itu mi kuadrat kurang sa kuadrat. Mi-nya ini berapa sih? 17. Ya, 17. 17 kali 17. Nah, berapa tuh? 17 kali 17. 28 89 ya. Iya. 8 kali 3 kuadrat ya. Sa-nya ini 8. Kalau dikuadratkan jadi 64 ya. Ketika dikurangkan hasilnya itu 225 ya. Akar dari 225 adalah 15. Oke. Ya, cara cepat ya. Itu tidak langsungkan aja kan nanti terlalu lama. Tapi silakan dikoreksi ke kalkulator ya. Jadi nanti D-nya itu 15, Mi-nya adalah 17 tadi ya. Dari sini 17 misalnya berapa. Tapi tadi karena dia kuadrat keempat, maka sin di sini nilainya negatif. Jadi nanti hati-hati jawabannya ada dua pilihan, misalkan A jawabannya 15/17, ada yang B jawabannya min 15/17. Perhatikan kuadrannya, karena di kuadran keempat maka jawabannya adalah yang negatif. Ya, jadi jangan tertipu dengan hasil akhirnya ada ketemu 15/17. Kalau tidak diberikan negatif, maka dia salah. Oke. Dari mana muncul negatif? Karena kuadran 4. Sin itu nilainya negatif.
Yang positif hanya cos. Nih, cos 8/7. Ya, bisa dipahami ya? Ini cepat aja, takutnya nanti nggak tersusul semuanya. Sinus, aturan sinus. Oke, ini coba ya. Jadi ini perbandingan, rumus yang digunakan itu adalah perbandingan ya, rumus perbandingan. Yang ada A per sin A, itu huruf besar ya, sama dengan B per sin B. Atau rumus variasi lainnya ada juga yang pakai A per sin A, tapi bukan B perbandingannya, tapi C, sama dengan C per sin C. Bedakan ya, A yang di atas ini adalah huruf kecil, ya, A yang di bawah adalah huruf besar yang menyatakan sudut. Ya. Maka untuk melakukan perhitungan gambar di samping, ini yang diketahui adalah sudut A, 12 ini adalah sisi A kecil gitu ya. Karena berseberangan atau berhadapan dengan sudut yang ada di depan. C ini adalah 45 derajat dari sudut C. Berarti yang di depannya sini adalah sisi C kecil. Di bawah ya. C kecil warna biru. Karena ditanya berapakah panjang sisi AB, itu sama saja kita mencari berapa panjang sisi C kecil ini ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang di bawah. Oke. Kalau rumus di atas jika yang ditanyakan adalah AC. Ya, pakai sisi B kecil. Oke. Di sini tolong bantu satu siswa. Belum. Fadlan, ada? Nah, Ustaz. Oke, boleh bantu. Kita pakai rumus ini ya, rumus yang di bawah. A per sin A, A-nya berapa sih itu? A kecil? Kecil 12. 12 per sin sudut A. Oh, 60. Sin 60. Oke, sama dengan C, sama deh ya, C itu mau dicari. Sin C, sin sudut C. Sin. Oh, sin 45. Oke. Kemudian karena kita disuruh mencari C, nanti kita ini kan ya. Tentukan nilai. Tapi cari dulu sin 60 berapa? Sin 45 berapa? Sin 60 sama dengan akar 3/2. Oke. Yang sin 45 Oh, sin 45 12 akar 2. Akar 2 akar 2 akar 2/2. akar 2/2, akar 2 kan enggak ada. Nah, ini biar memudahkan, yang per 2/2 nya boleh dicoret ya, atau diabaikan aja, ini hilangkan karena sama ya, saling membagi mereka. Karena ditanya berapakah nilai C, nah, ini bagaimana cara menyelesaikan ini. Dapatlah C sama dengan berapa, yang ada pindah row seperti yang ini, akar 2 pindah ke kiri ya. Jadi jawaban itu 12 akar 2 per akar 3. Seperti ini ya. Dan mana munculnya, karena akar 2 nya ya pindahkan aja ke sebelah kiri atau ke ruas kiri ya. Yang awalnya jadi pecahan jadi pengali, jadi pindah ke atas, jadi bergabung dengan dengan 12 ya, akar 2. 12 akar 2 per akar 3. Tapi kalau seperti ini nggak ada jawabannya, silahkan dikalikan sekawan lagi, dikali akar 3 per akar 3 ya. Jadi jangan sampai seperti ini aja, karena biasanya nggak jawaban nggak sampai situ, pasti yang di bawahnya harus dikalikan lagi dengan bilangan yang sama. Jadi 12 akar 2 dikali akar 3 jawabannya 12 akar 6. Yang di bawah akar 3 kali akar 3 jawabannya 3 ya. Kalau mau disederhanakan lagi berarti 12 sama 3 bisa dibagi jadi 4 akar 6, sehingga muncullah bilangan tanpa pecahan. Ini penyederhanaan gitu ya. Maka opsi jawabannya adalah 4 akar 6. Oke, sampai sini bisa dipahami rumus yang digunakan, teknis berhitungnya juga ya, bagaimana cara lakukan perhitungan. Di kalkulator agak mustahil lakukan kayak gini gitu, jadi memang harus manual ngitung ya. Walaupun ada kalkulator untuk ngitung sin 60, tapi ketika dibentuk seperti ini, kalkulator nggak bisa membentuknya, dia hanya bisa mencari nilai hasil akhirnya gitu. Kita harus di-trik dulu gitu ya, kalau biar bisa dicari dari kalkulator. Maka ini butuh
perhitungan manual. Oke, lanjut. Ada beberapa soal lagi. Aturan kosinus. Ini aturan kosinus rumusnya yang cukup panjang, pakai kuadrat-kuadrat ya. Ini karena dia menanyakan berapakah panjang sisi BC. BC itu adalah A kecil. Maka rumus A kecil di sini A kuadrat. Pakai kuadrat bisa juga atau pakai akar juga bisa. Akar dari, jadi tinggal menjumlahkan B dengan C. Tapi dikuadratkan ya. B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali terus B dan C lagi. Di belakang itu dikali cos sudut. Kalau dia tanya A berarti sudut A besar. Cara ngapalnya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya A maka akarkan B dan C tapi dikuadratkan ya. Dikurang 2 kali BC cos dikali cos sudut yang ditanyakan. Kalau ditanya sisi A berarti cos A ya. Ini tinggal masukkan nilainya saja. A nya ditanya berarti A sama dengan, coba satu siswa tadi Fadlan, kemudian siapa namanya, Fatih Ikram. Udah Fatih? Ada Ustaz. Oke, boleh bantu Ustaz masukkan nilainya. B nya berapa, B kecil, C kecil. Nampak. B kecilnya berapa? Yang 10 atau 8? 10 Ustaz. 10, berarti 10 kuadrat. Tambah C nya berarti yang 8 ya. Oke. Dikurang 2 kali B. B nya tadi berapa? Yang 10. C nya 8. Cos sudut A nya berapa? 60 Ustaz. Cos 60. Oke, ini silahkan kita kuadratkan dulu. 10 kuadrat 1 Ustaz. 100. 8 kuadrat 64 Ustaz. Oke. Kurang 2 kali 10 kali 8 kali cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah akar berapa? Setengah akar 2 Ustaz. Cos 60. Setengah akar 2. Cos 45 itu. Setengah akar 3 Ustaz. Salah. Setengah akar 3 cos. Setengah akar 3 cos 30. Setengah aja ya. Enggak ada pakai akar. Setengah. Oke. Tengok lagi tabelnya ya. Jadi tengok dikoreksi. Kalau masih lupa atau masih ragu, dibaca saja. Oke, 2 kali 10 kali 8 kali setengah. Ini berapa nih hasilnya tadi? 2 kali 10 kali 8 kali setengah hasil. Min 80 Ustaz. Min 80. Oke, sip. Coba kita kurangkan di dalam akar ya. 100 tambah 64 kurang 80. Mengurangkannya ini aja ya, 100 kurang 80 aja dulu ya. 100 kurang 80 berapa? 20 Ustaz. 20 tambah 64 gitu ya. Jadi kita kurangi yang mudah dikurangkan dulu. 20 tambah 64 80. 84 Ustaz. Oke, akar 84 ada yang bisa merubah? Pati dulu Mas ya. Akar 84 bisa diubah jadi 4 kali berapa atau berapa kali berapa? Yang ada menggunakan sudut kuadrat ya. 4, 9, 16 atau 25. 4 kali berapa atau 9 kali berapa atau 16 kali berapa, 25 kali berapa? Di antara 4 pilihan. Ya. Di antara 4 pilihan ini mana kira-kira yang bisa menghasilkan 84 gitu?
25 ini biasanya agak mustahil kalau dikali-kali berapa pasti tidak akan muncul 84. Pilihan ini 49 atau 16. Tidak, berarti kalau 4 kali berapa yang hasilnya 84? Apa Stan? 4 kali berapa yang hasilnya 84? 21. 21. Oke, berarti ini ada pasangannya. Kalau 9 ada enggak? 9 kali berapa hasil 84? Atau 84 bagi 9 bisa enggak? Oke, berkoma ya. Enggak bisa. Ini salah. 16 juga sama ya, enggak bisa diapa-apakan. Berarti pilihannya itu adalah 4 kali 21. Jadi ini merubah-rubah ya. Kadang-kadang di opsi jawaban itu ya selesai sampai akar 84 aja. Atau kalau kita cari di kalkulator jawabannya enggak seperti ini ya, berkoma di jawabannya ya. Akan diubah jadi 4 kali 21, tapi nanti diubah lagi 4 nya itu menjadi 2, 21 ini tetap 2 akar 21, makanya jawaban akhirnya. Jadi kalau dia bertanya berapa panjang dari sisi A kecil itu jawabannya 2 akar 21 cm ya. Oke, ini soal aturan kosinus. Kita langsung lompat ke sini aja, keluar segitiga. Materi terakhir pekan lalu sudah kita pelajari. Untuk mencari luas segitiga kita bisa menggunakan rumus setengah. Masih ada yang ingat? Tunggu segitiga yang terlengkapi dulu. Ini ada angka 8 sama 16. 8 ini A kecil, B kecil, atau C kecil? Lempar ke satu sisi lah. Kevin ada. Muhammad Kevin Al-Fariski. Ada. Ada. Mana? Sabilillah Al-Fajri. Ada Sabil. Ada C. Ustaz katanya. Ada suara antum. Susah sih nanti kalau langsung saya jawab. Coba nonton lagi. Saifullah Rahman. Gak bisa gitu. Oke, ada Saifullah. Jangan membisu. Ini nilai ya, nilai tambahan poin. Ada juga lagi. Mana dia? Zaki, satu lagi, Zaki. Oke, boleh bantu rumus. Ini kita tetapkan dulu. 8 ini A kecil atau B kecil atau C kecil? A kecil. Oke. 16 A B C. C ya. C kecil. Oke. Ini kemarin rumusnya kalau dia ada diketahui A dan C berarti setengah kali A dikali C dikali sin huruf A besar, B besar, C besar. Nanti rumus B besar. masih ada ABC-nya. Nah, seperti ini. Oke. AC sin B. Oke, tinggal masukkan nilainya. Setengah A-nya berapa di situ? 8. C-nya 6. 16. Sin B, sudut B. B ada 30. 30. 30 itu nilainya berapa tadi? Kurang tahu enggak? Setengah ya, setengah. 30 setengah. Oke. Ini bisa dikalikan nih, setengah kali 8 dikali 16 dikali setengah lagi. Tercatat aja ya. Setengah kali 8 16. setengah kali 8 kok 16? 4. 4. Nah, 16 kali setengah 32. 8. 8. 8 kali 4 baru hasilnya 32. 2. Berarti luasnya ini ya 32 cm akan pada paling akhir. Oke, baik. Nah, jadi lebih kurang seperti ini ya. Jadi materinya sudah saya buat sini. Tuh, beberapa soal sini ada yang belum dijawab. Tuh sama aja sebenarnya. Aturan kosinus itu menggunakan rumus seperti yang di slide 10 ini.
Sedangkan yang soal terakhir ini luas segitiga juga, tapi di sini bedanya dia tidak pakai gambar ya. Tapi mirip saja jalannya atau rumusnya yang digunakan, kita bisa mengkonstruksi secara sendiri. Asalkan paham yang mana nilai A, B, C, dan sebagainya. Baik, mungkin demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami. Karena lanjut lagi ke materi lain. Ya Ustaz, mohon maaf jika terpakai waktunya. Intinya Ustaz mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian selama 1-2 semester ini gitu ya, mengajarkan di kelas 10, karena ini pertemuan terakhir gitu ya. Dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, tapi tentunya walaupun pembelajaran berakhir, tapi tugas-tugas tetap harus dilengkapi ya, yang di classroom. Yang belum melengkapi tugas silahkan dilengkapi di pekan-pekan terakhir ini. Setelah tanggal berapa itu, kajian sampai tanggal 11 sampai tanggal 14 itu tidak ada lagi tugas-tugas yang masuk, jadi memang nilainya akan langsung diolah gitu ya. Jadi semoga bisa diselesaikan sebelum tanggal 14 Juni nanti. Mohon diberitahu juga pada teman-teman yang tidak bergabung di kelas daring ini. Oke, demikian pertemuan kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.